Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, dan salam kompeten bagi seluruh ASN Satker Baranahan Kemhan. Pertama-tama kami memperkenalkan diri. Nama Muhammad Heri Muhram, SDMSI. Jabatan kami adalah Analis Pertahanan Negara Madya Set Baranahan Kemhan. Pada kesempatan ini kami akan berbagi terkait aplikasi PPN dan PPH perbendaharaan Pakorgraf Set Baranahan Kemhan. Dasar dari aplikasi PPN dan PPH ini, yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana sejak tahun 2018 yang lalu pemerintah sudah menggalakkan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian dan lembaga. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana Satker Baranahan Kemhan merupakan salah satu dari satker di Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan. Yang ketiga adalah Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan, di mana Satker Baranahan Kemhan juga merupakan salah satu dari satker di Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan. Yang keempat adalah Permenku Nomor 143 Tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini, Satker Baranahan Kemhan sudah melaksanakan Permenku Nomor 143 Tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada aplikasi Sakti dan juga aplikasi PPN dan PPH. Yang kelima, Permenku Nomor 79 Tahun 2016 tentang tata cara penarikan pinjaman dalam negeri. Satker Baranahan Kemhan selain mendapatkan sumber dana dari rupiah murni, Satker Baranahan Kemhan juga mendapatkan dukungan dari sumber dana pinjaman dalam negeri terkait pengadaan barang dan jasa yang berkenaan dengan pengadaan alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan yang sudah mengacu kepada Permenku Nomor 79 Tahun 2016. Yang keenam adalah Permenku Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara penarikan dan hibah luar negeri. Satker Baranahan Kemhan
Selain mendapatkan sumber dana dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, Satker Baranang Kemhan juga mendapatkan sumber dana dari pinjaman dalam negeri terkait untuk pengadaan alutsista Kemhan dan TNI. Aplikasi BPN dan PPH di Perbendaharaan Bank Program Set Baranang Kemhan. Aplikasi ini yang pertama dapat menyimpan data pembayaran belanja operasional dan non-operasional, di mana belanja operasional berkaitan dengan program kerja Satker Baranang Kemhan terkait pada pembayaran atau pengajuan pembayaran dari PPK terkait operasional sehari-hari. Selanjutnya, belanja non-operasional berkaitan erat dengan pengadaan alutsista, non-alutsista yang sumber dananya dari rupiah murni pendamping, pinjaman dalam negeri, dan juga melalui pinjaman luar negeri. Aplikasi PPN dan PPH di Perbendaharaan Bank Program Set Baranang Kemhan. Yang kedua adalah dapat menghitung potongan PPN dan PPH serta dapat menyimpan data potongan PPN dan PPH secara digital di aplikasi PPN dan PPH Perbendaharaan Bank Program Set Baranang Kemhan. Jenis-jenis potongan PPN dan PPH pada aplikasi PPN dan PPH. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang terdiri dari yang pertama adalah PPN atas bidang usaha. Yang kedua adalah PPN yang dikenakan pada transaksi jual beli properti. Yang ketiga adalah PPN bangunan mewah. Pada kesempatan kali ini kami hanya membahas terkait PPN atas bidang usaha yang berkenaan erat dengan program kerja Satker Baranang Kemhan. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama adalah PPH pasal 15. Yang kedua adalah PPH pasal 21. Yang ketiga adalah PPH pasal 22. Yang keempat adalah PPH pasal 23. Yang kelima adalah PPH pasal 25. Yang keenam adalah PPH pasal 26, yang ketujuh adalah PPH pasal 29, dan yang terakhir adalah PPH pasal 4 ayat 2. Pada kesempatan kali ini, kami hanya membahas terkait PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, dan PPH pasal 4 ayat 2. Di mana PPH pasal 21 merupakan potongan pajak penghasilan pribadi, dalam hal ini adalah gaji dan tunjangan, yang kami laksanakan pemotongan pajaknya terkait program kerja pada Satker Baranang Kemhan. Yang kedua adalah PPH pasal 22. Di mana PPH pasal 22 ini merupakan potongan pajak pada badan usaha, pada kegiatan perdagangan, impor dan juga ekspor. Selanjutnya adalah PPH pasal 23 adalah potongan pajak penghasilan
atas jasa atau sewa, dan juga penghargaan. Selanjutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ini terkait potongan pajak berkaitan dengan pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan di pusat konstruksi Baranahan Kemhan. Aplikasi PPN dan PPh dalam rangka menyajikan data program kerja Satker Baranahan dan data perpajakan di Satker Baranahan Kemhan. Program kerja Baranahan Kemhan bersumber dana dari APBN. Yang pertama adalah rupiah murni, yang kedua adalah rupiah murni pendamping, yang ketiga adalah pinjaman luar negeri, yang keempat adalah pinjaman dalam negeri, dan yang kelima adalah surat berharga syariat negara atau SBSN. Dari sumber dana ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja operasional dan belanja non-operasional, di mana belanja operasional adalah belanja kegiatan Satker Baranahan sehari-hari, dan belanja non-operasional merupakan belanja barang ataupun modal yang berupa pengadaan alutsista, non-alutsista, dan satgas pertahanan. Sumber dana APBN ini yaitu RMP, rupiah murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan surat berharga syariah negara. Dilaksanakan pembayaran melalui termin pembayaran. Selanjutnya, aplikasi PPN dan PPh dalam rangka menyajikan data program kerja Satker Baranahan dan data perpajakan, yang aplikasi ini dapat menyimpan data secara digital dan dapat menyiapkan data secara tepat dan juga mendukung program pemerintah melalui sistem pemerintah berbasis elektronik. Aplikasi PPN dan PPh dalam rangka menyajikan program kerja Satker Baranahan dan data perpajakan. Aplikasi ini dapat menjadi pengawasan pembayaran dan juga pengawasan potongan pajak yang dapat dilaksanakan melalui aplikasi PPN dan PPh. Aplikasi PPN dan PPh di Perbendaharaan Bak Program Set Baranahan Kemhan dapat diakses melalui https://cppnpph.baranahan.com. Untuk login ke dalam aplikasi PPN dan PPh ini diperlukan user dan password. Selanjutnya, aplikasi PPN dan PPh mempunyai 3 user. Yang pertama adalah user administrator, yang kedua adalah user operator, yang ketiga adalah user pengunjung. Selanjutnya, user administrator di dalam aplikasi PPN dan PPh mempunyai 3 menu utama, yaitu menu laporan, yang kedua adalah menu input data atau data kontrak, yang ketiga adalah menu setting. Di dalam menu setting terdapat juga data master, yang kedua adalah data manajemen user. Selanjutnya, user operator terdiri dari menu yang pertama adalah menu laporan,
Yang kedua adalah menu input data atau data kontrak. Selanjutnya, user pengunjung hanya terdapat satu menu, yaitu menu laporan. User operator dan user pengunjung dapat dibuat oleh user administrator. Sedangkan user operator hanya untuk menginput data ataupun juga untuk melihat menu laporan dan juga menu input data ataupun data kontrak. Sedangkan user pengunjung hanya dapat melihat laporan terkait daripada aplikasi PPN dan PPH ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam website aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya kita beralih ke tutorial aplikasi PPN dan PPH. Untuk login ke aplikasi PPN dan PPH, kita dapat menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Dan pada kesempatan kali ini saya login ke aplikasi PPN dan PPH menggunakan Google Chrome. Selanjutnya di menu Google kita input data si PPN dan PPH. Selanjutnya akan tampil seperti tampilan pada layar. Selanjutnya kita login ke aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya tampilan utama daripada aplikasi PPN dan PPH dapat dilihat di layar. Selanjutnya kita input user daripada aplikasi PPN dan juga kita input password daripada aplikasi PPN. Selanjutnya kita pilih tahun anggaran yang akan kita akses, di mana pada kesempatan kali ini saya akan login di tahun anggaran 2023. Selanjutnya saya login di aplikasi PPN PPH ini menggunakan user administrator. Selanjutnya kita login ke aplikasi PPN dan PPH. Login berhasil. Selanjutnya di menu utama ataupun di dashboard daripada aplikasi PPN dan PPH dapat dilihat dari tampilan layar, di mana dapat kita lihat kegiatan daripada Satker Baranahan Kemhan di tahun 2023, di mana pagu anggaran Satker Baranahan Kemhan yang terinput di aplikasi PPN dan PPH itu sebesar 63 triliun 186 miliar 618 juta 766.103 rupiah, di mana Subsatker Baranahan Kemhan, dalam hal ini Set Baranahan Kemhan, baru terinput sebesar 77 miliar 99.504 rupiah. Selanjutnya untuk Subsatker Pus Al-Falhan Baranahan Kemhan itu sebesar 51 triliun 442 miliar 931 juta 139.110 rupiah. Selanjutnya Subsatker Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan sebesar
2.817.288.600 untuk puskod masih 0 dan juga pus BMN masih 0. Selanjutnya di menu utama ini ataupun di dashboard dapat kita lihat jumlah potongan pajak tahun 2023, di mana PPN telah kita laksanakan pemotongan atau pemungutan pajak PPN sebesar 16.911.390.927 rupiah untuk potongan pajak PPh pasal 22 di tahun 2023. Sudah kita laksanakan pemungutan atau pemotongan pajak PPh 22 sebesar 344.444.299.285 rupiah. Untuk pemungutan atau pemotongan pajak PPh 23 itu sebesar 21.811.624.614 rupiah. Selanjutnya untuk potongan PPh pasal 4 ayat 2 yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi, potongan PPh pasal 4 ayat 2 di tahun 2023 yang lalu sebesar 46.798.688.645 rupiah. Selanjutnya di menu utama dari aplikasi PPN dan PPh pada user administrator itu terdiri dari menu laporan, yang kedua adalah menu input data kontrak, yang ketiga adalah menu setting. Jika kita login melalui user operator, maka tampilan dari aplikasi PPN dan PPh ini adalah menu laporan, yang kedua adalah menu input data kontrak. Untuk menu setting di login user operator itu tidak tampil karena menu setting hanya terdapat di user administrator. Selanjutnya kalau kita login melalui user pengunjung, maka tampilan daripada aplikasi PPN hanya terdapat menu laporan saja, karena user pengunjung hanya dapat melihat data ataupun aplikasi daripada aplikasi PPN ini dan tidak dapat menginput ataupun merubah data dari aplikasi PPN dan PPh. Selanjutnya di menu laporan di aplikasi PPN terdiri dari subsatker dari Baranang Kemhan, yaitu set Baranang Kemhan, pus alpalhan Baranang Kemhan, puskon Baranang Kemhan, puskod Baranang Kemhan, dan pus BMN Baranang Kemhan. Selanjutnya di menu input data kontrak itu terdiri dari 5 subsatker juga, di mana subsatker set Baranang Kemhan, subsatker pus alpalhan Baranang Kemhan, subsatker puskon Baranang Kemhan, subsatker puskon Baranang Kemhan, dan subsatker pus BMN Baranang Kemhan. Selanjutnya di menu setting di user administrator itu terdapat data master,
data manajemen user, data log user, data edit password, dan juga menu ataupun data untuk logout. Selanjutnya di menu setting ada data master yang terdiri dari jenis dokumen pendukung, di mana jenis pendukung ini berupa faktur pajak, berita acara pembayaran, SPM, selanjutnya data kontrak dapat kita upload di dalam aplikasi PPN dan PPH ini sebagai arsip data digital. Selanjutnya juga ada menu pajak. Jadi di menu pajak kita dapat di menu Nah, di menu pajak kita dapat menginput kelompok pajak, nama pajak, persentase pajak, terus dikenakan ataupun bebas pajak, ataukah juga kena PPN ataupun bebas PPN. Nah, di sini kita bisa dapat menambahkan juga pajak-pajak lainnya seperti pajak PPh pasal 25 ataupun juga PPh pasal 29. Dan juga kita dapat menambahkan data-data lain yang diperlukan untuk sinkronisasi daripada aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya juga ada master akun, jenis kegiatan, terus sumber dana. Di sini coba kita klik sumber dana. Nah, di dalam aplikasi PPN dan PPH ini terdapat sumber dana, di mana sumber dana ini bisa kita tambahkan juga sesuai dengan kebutuhan yang sudah kami input di dalam aplikasi PPN ini. Antara lain adalah rupiah murni, pinjaman luar negeri, rupiah murni penambi, terus pinjaman dalam negeri, dan juga hibah luar negeri. Selanjutnya di sini di data master juga terdapat jenis belanja. Nah, di jenis belanja ini sudah kami input belanja barang dan modal, baik itu belanja operasional maupun belanja non operasional, terus belanja pegawai gaji dan tunjangan, belanja tunjangan FMS, belanja uang lembur, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja honor dan lainnya. Di jenis belanja dapat kita tambahkan juga jenis belanja yang sesuai dengan kebutuhan ataupun yang sesuai dengan program kerja Satker Baranaan Kemhan. Selanjutnya di data master ini juga ada mata uang yang sesuai dengan sumber dana daripada program kerja dari Satker Baranang Kemhan. Di sini sudah ada rupiah, selanjutnya US dollar, euro, pound sterling, RMB, dan juga sumber dana ini dapat kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di menu setting ada manajemen user. Selanjutnya coba kita klik di manajemen user, di mana di sini di manajemen user terdapat data user dan juga route serta role. Nah, di sini coba kita buka di data user. Nah, di data user ini sudah terdapat nama daripada usernya,
Sudah itu email dari user, terus nama user, terus role-nya, apakah itu selaku admin dari aplikasi PPN dan PPH, atau selaku operator, atau juga selaku pengunjung daripada aplikasi PPN dan PPH. Jadi user ini dapat juga kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan ataupun permintaan dari subsatker ataupun dari personil Baranahan Kemhan. Selanjutnya dari data root ini coba kita klik. Nah, di data root pemodelannya hanya seperti ini, adalah kegiatan pendukung ataupun jenis kegiatan. Selanjutnya di data role, nah di sini ada cuman ada tiga peran, yaitu sebagai admin daripada aplikasi, atau juga sebagai operator, atau juga sebagai pengunjung, dan juga bisa kita tambahkan admin 1, admin 2, ataupun admin 3. Selanjutnya juga bisa kita hapus di dalam aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya juga ada menu edit password. Di aplikasi PPN dan PPH ini kita dapat mengedit password dan juga kita dapat menghapus password. Selanjutnya dari menu setting ini adalah menu logout untuk kita keluar daripada aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya di menu utama di aplikasi PPN dan PPH ini ada subsatker Setbaranan Kemhan. Tapi kita coba untuk buka di menunya Pusalpahan Baran Kemhan. Nah, di dalam menu Pusalpahan Baran Kemhan ini sudah kami input belanja pegawai, belanja barang, ataupun belanja modal. Nah, berikut juga di Setbaranan Kemhan. Setbaranan Kemhan juga sudah terinput belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan juga di Puskon sama, di Puskon juga sama, di PusBNN juga sama. Selanjutnya kita akan coba lihat di menu laporan terkait subsatker Barana Kemhan, di mana belanja barang dari subsatker Barana Kemhan. Nah, di sini ada dua belanja, itu yaitu belanja operasional dan belanja non operasional. Coba kita lihat di belanja barang non operasional subsatker Barana Kemhan. Nah, di belanja barang non operasional Satker Barang Kemhan itu sudah kami input data, yaitu rupiah murni pendamping, pinjaman luar negeri, dan juga pinjaman dalam negeri. Selanjutnya coba kita klik di rupiah murni. Nah, di tampilan data laporan subsatker Barang Kemhan di tahun 2023, bahwasanya rupiah murni yang terinput di aplikasi PPN dan PPH di tahun 2023 itu ada pengadaan PCR kit dan Faslab Mobile. Selanjutnya juga ada pengadaan bekal tugas operasi satuan TNI. Selanjutnya adalah pengadaan Kaporlap tim Satgas Operasi Dalam Negeri dengan nomor kontrak seperti di layar. Selanjutnya dengan nilai kontrak seperti di layar, dan juga total realisasi seperti layar, dan sisa kontrak sebesar 0%.
Dan juga berikut jumlah potongan PPN dan PPh daripada kontrak-kontrak yang bersumber dana dari rupiah murni. Selanjutnya kita juga bisa melihat detail kontrak dari masing-masing kontrak yang sudah terinput di aplikasi PPN dan PPh. Nah, selanjutnya kita lihat detail kontrak daripada pengadaan PCR kits dan tes lab mobile dari kontrak Full Alfalan Barana Kemhan, di mana tanggal kontrak itu pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Selanjutnya penyedia jasanya adalah PT Bintang Timur Karya Sejahtera. Selanjutnya detail jenis belanja adalah belanja barang. Kegiatan jenis belanja adalah belanja barang non operasional. Nama sumber dananya adalah rupiah murni dan jenis belanjanya adalah rupiah murni. Dengan nomor kontrak 490 RM 8 Romawi 2020 Matut, pembayaran SPM LS, di mana DIPA tahun 2023 itu sebesar 3.219.907.000 rupiah dengan nilai tukar rupiah adalah 1, sisa DIPA tahun 2023 0. Realisasi SPM 2023 sebesar 3 miliar, realisasi SP2D sebesar 3 miliar juga dengan nilai kontrak sebesar 3 miliar, realisasi total sebesar 3 miliaran. Jadi sisa kontrak adalah 0. Termin pembayaran ini adalah termin ke-1 dengan pembayaran persentase 100%. Selanjutnya kita coba kembali ke pertama, coba kita buka detail daripada kontrak pengadaan bekal tugas operasi satuan TNI. Nah, di menu laporan dari pengadaan bekal tugas operasi satuan TNI dengan penyedia jasanya adalah PT Jangkar Nusantara Megah dengan tanggal kontraknya adalah 11 Oktober 2023. Selanjutnya dengan DIPA sebesar 13.557.755.000. Selanjutnya dengan sisa kontraknya adalah 0 dengan pembayaran sekaligus 100%. Nah, di sini juga kita bisa lihat jumlah potongan pajaknya. Selanjutnya PN jasa 1,1%, selanjutnya PPh 22-nya sebesar 1,5%, selanjutnya PPh pasal 23 sebesar 2%. Selanjutnya kita coba buka detail daripada truk 644. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat di detail kontrak pengadaan kapal pencatat operasi dalam negeri. Ini seperti tampilan di layar dapat dilihat bahwasanya sisa kontrak itu sudah 0%. Selanjutnya kita masih di Subsatker Pus Alfalan Baran Kemhan. Kita coba untuk melihat kontrak-kontrak terkait dari kontrak pinjaman dalam negeri.
Nah, di tampilan layar dapat kita lihat bahwasanya belanja barang operasional melalui pinjaman dalam negeri di tahun 2023 itu sudah diinput berikutnya. Coba kita buka di detail terkait kontrak 774 PDN tahun 2022 AL. Di sini kita dapat melihat pengadaan munisi 5,56 mm 5TJ terkait kontrak 744 PDN 11 Januari 2024, pembayaran APDPL, efektif kontrak tanggal di sini masih belum diinput. Selanjutnya nomor register daripada kontrak PDN ini adalah 1CQ8114A dengan lendernya adalah Bank DKI dengan nilai SKB ataupun pembebasan pajak PPN sebesar 150.336.037.307 rupiah. Di sini DIPA di tahun 2023 itu sebesar 31 miliaran. Selanjutnya sisa DIPA tahun 2000 sebesar segini nih. Selanjutnya sisa kontrak adalah sebesar 26.718.780.118 rupiah. Ini baru di tahun 2023 yang lalu, ini baru melaksanakan pembayaran termin 1 sebesar 20%. Selanjutnya coba kita buka detail kontrak lainnya dari Pusat Palhan Baranan Kemhan. Nah, di sini kontrak pengadaan munisi 5,6 mm juga DKPDN tahun 2022, di mana pembayaran ini masih juga pembayaran uang muka sebesar 20% dengan sisa kontrak sebesar 80%. Selanjutnya coba kita buka di detail kontrak lainnya terkait di Pusat Palhan. Sini masih sama sebesar 20% juga. Selanjutnya coba kita buka di kontrak lainnya di menu detail. Nah, di sini sudah terjadi 3 kali pembayaran terkait kontrak pengadaan munisi 7,62, di mana penyedia adalah PT Pindad dengan nomor kontraknya 437 PDN 6 Romawi 2021 dengan masa berlaku pinjaman dalam negeri sampai dengan 8 Oktober 2024. Pembayarannya adalah APDPL, efektif kontrak tanggal 15 Juni tahun 2022 dengan nomor register 12K2 PPXA dengan lendernya adalah Bank Negara Indonesia. DIPA tahun 2023 sebesar 18 miliaran. Selanjutnya
Sisa DIPA di tahun 2023 sebesar 12 miliaran, APDPL di tahun 2023 sebesar 12 miliaran, realisasi SP3 sebesar 5 miliar dengan nilai kontrak sebesar 23 miliaran, dan realisasi total sebesar 20 miliaran. Jadi sisa kontrak itu sudah habis. Terkait kontrak ini melaksanakan pembayaran atas uang muka, selanjutnya pembayaran tahap 1 2022, selanjutnya pembayaran tahap 2 di 27 Juli tahun 2023, dan pembayaran akhir juga di 11 Oktober tahun 2023. Jadi kontrak ini sudah 100% pembayaran dari sumber dana pinjaman dalam negeri. Selanjutnya coba kita beralih ke pinjaman luar negeri. Selanjutnya dari sumber dana pinjaman luar negeri dapat kita lihat di tampilan layar seperti ini. Selanjutnya coba kita lihat dari detail daripada kontrak yang melalui sumber dana pinjaman luar negeri. Nah, di sini kita lihat kontrak torpedo kapal selam tahun 2016 yang lalu. Jadi di sini bisa kita lihat tanggal kontrak adalah di 7 Desember tahun 2016, penjelasannya adalah Leonardo, nomor kontraknya adalah 1592, terus nomor LC-nya adalah bla bla bla, tanggal 2 Januari 2018, expire daripada LC di Maret tahun 2023 dengan nomor register seperti tampilan di layar. Selanjutnya dari kontrak ini sudah selesai. Nah, selanjutnya pembayaran dari kontrak ini adalah 7 kali pembayaran, dari mana termin ke-1 sebesar 15%, termin kedua 35%, termin ketiga 10%, termin keempat 15%, selanjutnya termin kelima sebesar 10%, termin ke-6 10%, dan termin ke-7 10%. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kontrak ini sudah selesai. Nah, selanjutnya terkait input data kontrak. Nah, di sini kita coba untuk menginput data kontrak di Satker, Subsatker, Pus Alfahan, Barana, Kemhan. Itu data kontrak. Selanjutnya kita pilih belanja barang. Belanja barang non operasional. Coba kita lihat di rupiah murni. Nah, di sini kita bisa menginput data kontrak di aplikasi PPN dan PPH. Selanjutnya kita input data kontrak. Nah, di sini kita dapat menginput data kontrak. Di sini adalah subsatkernya Pus Alfahan, Barana, Kemhan. Selanjutnya jenis akun belanja barang, jenis kegiatan adalah belanja barang operasional. Nah, di sini juga kita input tanggal kontrak, selanjutnya nomor tanggal kontrak,
Selanjutnya kita bisa input nomor kontrak. Selanjutnya kita pagunya bisa kita input. Selanjutnya DIPA kita input. Selanjutnya pilih pakai SKTD atau SKB. Selanjutnya nilai SKD-nya bisa kita isi berapa sesuai dengan SKB yang diterbitkan oleh Departemen Jenderal Pajak. Ini kita isi 0. Selanjutnya kita isi nama kegiatan, umpamanya Baranahan. Selanjutnya sumber dana rupiah ini, dan biaya jasanya kita ketik aja PT. Selanjutnya pembayaran SPM. Selanjutnya nilai kontraknya ini 200. Selanjutnya kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Maka di sini sudah tampil seperti yang kita input tadi. Selanjutnya kita input material. Nama materialnya apa? Namanya radar. Nilai material 200. Selanjutnya dikenakan PPN. Terus nilai PPN-nya berapa tuh? 11 PN. Selanjutnya dikenakan PPH ataupun bebas PPH. Selanjutnya di sini PPH-nya PPH 22 umpamanya, lalu kita save. Data sudah tersimpan. Selanjutnya kita input data termin. Nah, nanti kita bisa input data termin. Input data termin. Terus termin ke 1, keterangan uang muka. Selanjutnya nilai realisasi SP2D-nya bikin 2023. Terus persentase termin 50. Terus persentase termin 50. Selanjutnya tanggal termin itu nanti kita set. Data berhasil disimpan. Selanjutnya di sini sudah terekam. Selanjutnya kita bisa upload dokumen pendukung. Dokumen yang perlu kita upload di sini ini bisa kita upload dokumen pendukung. Berupa dokumen apa nih, atas siup ataupun faktur pajak ataupun
surat setoran pajak ataupun invoice kwitansi bisa kita input, atau juga bisa kita akta notaris kita input di sini. Selanjutnya kita bisa pilih file yang sudah kita siapkan di komputer ataupun di flash disk. Nah, di sini nih bisa kita input sesuai dengan dokumen yang sudah kita siapkan. Selanjutnya bisa kita simpan. Ini bisa kita kasih urutan ke 1. Selanjutnya bisa kita simpan. Nah, dokumen sudah terinput di dalam aplikasi PPN dan PPH, dan juga kita bisa mengedit kontrak dari user operator ataupun juga dari user administrator. Nah, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di Pusat Alfalahan, riset beranak Kemhan, di Puskon, dan Pusdemen, untuk pengikutan data sama, tidak ada perbedaan antara input data di sekretariat, di Pusat Alfalahan, di Puskon dan Puskon, ataupun di Pusbnn. Untuk input data sama seperti yang sudah kami jelaskan pada input data kontrak. Selanjutnya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.